kita bersyukur mengucapkan syukur alhamdulillah telah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang penuh kehormatan di siang hari ini. Kemudian saya mohon maaf sebagai wakil dari keluarga Dirjo Sumanto adalah sebagai apa ya? Sebagai serep timun bungkuk jaga ibu. Jadi tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kami ucapkan selamat sugeng rawuh para kerabat Wangsa Dumjan. Dan tidak lupa pada kesempatan hari ini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita yang kita lakukan di bulan puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Momen Idul Fitri dapat kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mempererat silaturahmi dan menjalin ukhuwah bagi kekerabatan wong Jawa Timur. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak saya, Ibu Isdiati, Ibu Tri, Ibu Bule Lilis, Paris nunggu Paris teko langsung di konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi firli wa yantaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesepuh kemudian ingkang satu pinabekten Romo Ibu Kamas Mbakyu saha adik-adik anak-anak kula sedaya ingkang kawula tresnani. Namung rumiyin monggo boten kesupen kula panjenengan sedaya tansah ngunjukaken pamuji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring karuhmatan, kanikmatan, pawilujengan saha kesehatan saengga ing titiwan menika kula panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken kempalan manunggal wonten papan menika kanthi adicara sawalan ingkang saestu sedaya pinanggih wilujeng boten wonten kalayan Romo Ibu Kamas Mbakyu adik-adik ingkang kawula hormati, nyuwun pangapunten menika kula wau kula lagi randhat nyuwun pangapunten. Lan ing mriki kita amateni sedaya paguyuban keluarga bangsa Dumjan ingkang sepindah boten kesupen ngabani ngaturaken sugeng rawuh awit karawuhan para lenggah sedaya. Ing salajengipun ngaturaken ing agunging panuwun dene Rama Ibu Kamas Mbakyu saha adik saestu wonten ing titiwan menika sampun kersa nglonggaraken wekdal nyebahaken wekdal ingkang sareng-sareng kita wonten ing titiwan menika
nindakaken adicara halal bihalal utawi sawalan ingkang alhamdulillah wonten ing dalan menika kathah ingkang waged kerawit kados boleh kalau ini wonten Idul Fitri ingkang murni kalih bilih dados ing titiwanjen menika kita biarang waged reden saha waged kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, dumateng para sesepuh, para bini sepuh, para kadang anem, para rawuh sedaya anggota keluarga ageng terang ingkang sak menika sak kelempak nggih menika lebet kathah menika ingkang rawuh kita kapatah sebatas ngaturaken sekedhik babagan hikmah halal bihalal. Para rawuh sedaya menika sekedhik kula milai saking puasa nggih supados kita panjenengan mangke saged mendhet wiwitanipun. Para sesepuh penisipus sedaya kadang anem. Jadi yang namanya puasa itu bukan hanya ada pada salah satu agama saja. Jadi bahkan sebelum Islam sampai di sini, orang Jawa punya istilah poso. Saya cari di Google, ternyata bahasa Sanskerta upavasa. Upavasa itu orang merenung, mendekatkan diri kepada yang kuasa. Kemudian kalau kita lihat juga suku-suku tradisional, orang-orang masa lalu juga mengenal apa yang namanya semedi atau bertapa. Jadi rupanya dalam perjalanan kehidupan semua masyarakat itu dikenal apa yang namanya orang itu harus mau bersusah payah. Bahkan saya pernah membaca, ini Bapak Ibu semuanya, dalam dunia binatang puasa itu juga ada. Yang kita kenal paling mudah memang ayam yang mengerangi untuk menetas ya, itu memang memerlukan puasa, tidak mau makan. Tetapi juga misalnya ular ya, ular itu dalam durasi waktu tertentu akan melakukan puasa yang hasilnya itu akan merefresh kulitnya itu menjadi baru dan lebih halus. Maka terkadang ular itu ada yang kalau diganggu diam saja, karena itu baru puasa itu. Kalau ular itu selesai ngelungsumi gitu ya, ganti kulit, maka dia buka puasa, maka ular itu jadi galak sekali. Kemudian saya baca juga yang namanya ikan salmon. Ikan salmon itu biasanya hanya bisa hidup di air yang sangat jernih. Kalau dia itu mau mencari fresh water ya, jadi air jernih, dalam perjalanan mencari itu dia juga berpuasa, tidak mau makan. Itu ikan salmon. Ada lagi seperti berbagai unggas atau burung ya, yang mereka migrasi terkadang antar negara, antar benua, dan selama perjalanan itu dia juga tidak makan. Nah ini satu lagi nih temannya Marsa itu ya, beruang itu selalu melakukan hibernasi, bisa berbulan-bulan selama winter, musim dingin. Dan dengan hibernasi itu dia akan irit oksigen, dia akan irit detak jantung, sehingga dia bisa bertahan menghindari dingin. Saatnya nanti musim berganti itu adalah saatnya bagi beruang itu sawalan seperti kita. Jadi artinya bahwa binatang-binatang itu juga mengenal ritme hidup seperti itu. Maka kalau kita itu kemudian berpuasa gitu ya, itu sebenarnya selain itu ajaran agama, tapi manusia itu memang harus berpuasa.
Saya membaca buku Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ditulis oleh seorang ahli yang sekarang terkenal, namanya Yuval Noah Harari. Di buku itu dikatakan manusia modern sekarang ini bukan mati karena perang atau terorisme atau kekurangan makan seperti zaman dulu, zaman Malaysia, tetapi orang modern sekarang justru mati karena makanan. Sehingga dalam karyanya itu dikatakan gini, dalam setahun perang dan terorisme mungkin hanya membunuh orang-orang sekitar 7.000, ya kecuali sekarang karena ada Iran, Israel, Amerika, ini agak banyak ya. Tapi di saat-saat tertentu terkadang hanya 7.000-an yang mati karena terorisme, yang mati karena penyakit makanan sampai 3 juta di dunia. Makanya dalam karyanya itu yang dia tulis itu, dia mengatakan gini, bahwa di Amerika yang namanya terorisme itu kalah berbahaya dari McDonald dan Coca-Cola. Jadi Coca-Cola dan McDonald di Amerika membunuh orang lebih banyak daripada teroris. Itu kata buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang ilmuwan yang sekarang ini sedang ngetop. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mau berhenti makan, setiap postingan hanya makan di restoran dan sebagainya, ya itu akan berbahaya dalam hidupnya. Semua binatang dimakan, gitu ya. Habis makan kepiting, makan cumi-cumi, makan kambing, babi buas, pangan semua. Nah itu akan berbahaya. Maka Nabi mengatakan jangan jadikan perutmu sebagai kuburan binatang. Dasar sekali. Ini nasihat 1400 tahun yang lalu. Jangan jadikan perutmu sebagai kuburan binatang. Maka puasa itu adalah kunci agar orang itu menjadi baik. Kunci orang untuk bersusah-susah akhirnya mencapai kebahagiaan. Bapak Ibu semuanya, ini salah satu kegembiraan yang tidak bisa digantikan. Kita apabila puasa itu akan mengalami kondisi gembira ketika menjelang buka puasa. Entah buka puasanya itu di restoran elit, entah buka puasanya itu hanya di rumahnya, hanya teh manis dan mungkin gorengan sederhana. Tetapi kegembiraan menjelang buka puasa itu unreplaceable, tidak bisa digantikan. Orang sulit mencari rasa gembira itu, dan semua orang ada harap-harap ketika mau buka puasa. Nah, dan Nabi mengatakan liso ini farhatani, orang puasa akan mendapat 2 kegembiraan. Gembira itu sulit dicari karena kehidupan semakin relatif. Kita membayangkan orang yang naik mobil dengan harga di atas 20 miliar, itu bayangan kita nyaman hidupnya, tetapi belum tentu. Banyak orang-orang bunuh diri yang mereka itu secara ekonomi sangat kuat, apalagi zaman sekarang. Yang namanya generasi muda, generasi yang sangat rapuh ini, generasi muda ini ya, dikatakan 75% potensial mengidap penyakit kelemahan mental. Kelemahan mental. Jadi banyak sekali gitu ya. Sekolah-sekolah, kampus-kampus semua harus mendirikan satgas atau unit untuk pelayanan mental sekarang ini, karena anak sekarang ini sangat fragile, sangat rentan ya. Dibenci sedikit dia bisa depresi. Nah, puasa itu melatih kita agar tegar ya. Puasa itu melatih kita agar kita itu memiliki daya tahan. Jadi kalau kata orang, an examined life is not alive, itu zaman Yunani kuno. Hidup yang nggak ada ujian itu bukan hidup yang sesungguhnya. Kemudian ujian itu kita yakini itu akan menjadikan kita makin tegar dan menjadikan kita itu akan mencapai kebahagiaan, karena nggak ada lulus kalau nggak ada ujian. Sekolah-sekolah saja yang ngasih ijazah menaikkan tanpa ujian mesti sekolah-sekolah yang nanti nggak akan dicari orang ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersyukur dan selayaknya kita bergembira pada acara halal bihalal ini, karena kita sudah melakukan sebuah perjalanan seperti ujian, seperti upgrading, seperti training. Adapun pagi hari ini kita saling melonggarkan diri kita untuk saling memaafkan, itu adalah hal yang lain yang luar biasa.
perannya bagi kedamaian kehidupan. Jadi orang yang lapang dan mudah memaafkan itu akan jauh lebih sehat hidupnya daripada orang yang mengeram rasa dengki dan dendam, ya. Dengki dan dendam itu akan menjadi mesin pembunuh yang itu akan menjadikan orang mempercepat yang namanya aging proses. Orang menjadi tua renta belum saatnya. Karena apa? Karena memendam rasa benci dan rasa dengki. Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, hindarilah oleh kalian semuanya sifat dengki, sifat tidak menyukai, sifat untuk mendendam, karena itu akan memakan semua kebaikan yang kita miliki. Kama ya'kulunar al-hatab, sebagaimana api akan menghabiskan kayu bakar. Mari kita menghindarkan hati kita untuk secara nyaman, secara ringan, senantiasa memaafkan apa yang menjadi kesalahan orang lain kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Nastagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yaitu pembacaan inna sholat. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, lan sederek kula sedaya ingkang kapernah anu menapa dene ingkang kapernah sesami-sami kula ngaturaken salam takbir wonten ing wekdal punika sepisan ngaturaken sedaya kalepatan kula inggih ingkang kasengaja menapa dene boten kasengaja lahir batos nyuwun pangapunten lan kula uji caos pangapunten dumateng panjenengan sedaya kula pilih kagungan kalepatan dumateng kula. Mugi-mugi Gusti Allah paring maghfirah dumateng kita sami. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih mlinggi hak adami ingkang sampun tumanduk dumateng kula ingkang dereng halal kula suwun halalipun dene ingkang sampun halal mugi-mugi saged berkahi manfaati dumateng kula sak keluarga. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ya, terima kasih kepada Mas Irwan yang telah membacakan ikrar samaran. Ini anggota panitia paling muda. Sesi foto Jadi bersama. foto bersama. Satu, dua. Silakan untuk bonggol keringan 1. Langsung nominasi bonggol anggota latihan terbanyak. Bisa langsung baris-baris.
Yuk bisa langsung ke sini yang sebelah kiri panggung. Iya. Bisa kita mana? Nggak tahu. Ayo kemudian ini sesi dokumentasi ngevideo atau bisa ngefoto ini. Nanti bisa langsung melingkar ya? Nggak tahu. Ya. Nanti tim dokumentasi kami bisa langsung mengirimkan setelah acara untuk foto tadi. Langsung Pak Kongko. melingkar deh.
buat foto ini. Ya kan masih panas. Untuk mobil expander B112, tolong mobilnya bisa dipindah sebentar. Mobil expander B112. Mobil expander ini. Oh, sabun. Terima kasih. Foto kembali mengambil makan dan belum terlebih dahulu. Ayo. Tambah. Hah? Tambah lah.